Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina Ulia, NPM 2417051038 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan membahas studi kasus pemodelan seluler otomata menggunakan mesin Turing sesuai dengan video yang ada di YouTube. Nah, saya telah menonton videonya dan saya telah merangkum beberapa poin-poin dan mengerjakan studi kasusnya. Latar belakangnya, seluler otomata, seluler atau dalam bahasa Inggris disebut seluler otomata, merupakan model komputasi diskrit yang terdiri dari sel-sel dalam sebuah grid, di mana setiap sel memiliki status tertentu dan berubah berdasarkan aturan transisi. Salah satu seluler otomata paling terkenal adalah Rule 110 dan Game of Life. Di sisi lain, mesin Turing merupakan model komputasi paling fundamental dalam teori bahasa dan otomata, digunakan untuk menggambarkan batas kemampuan komputasi suatu sistem. Beberapa penelitian menyatakan bahwa banyak seluler otomata bersifat Turing complete, artinya mereka mampu melakukan segala bentuk komputasi yang bisa dilakukan oleh mesin Turing. Karena itu, menarik untuk mempelajari bagaimana perilaku seluler otomata dapat dimodelkan ulang menggunakan mesin Turing, khususnya dalam konteks komputasi paralel dan evolusi pola. Studi kasus ini membahas bagaimana sebuah seluler otomata satu dimensi sederhana dapat dipresentasikan sebagai mesin Turing, serta bagaimana mesin Turing mengeksekusi aturan perubahan state sel layaknya seluler otomata. Rumusan masalahnya, bagaimana cara memodelkan seluler otomata satu dimensi menggunakan mesin Turing, bagaimana mesin Turing memproses transisi state cell berdasarkan aturan seluler otomata, bagaimana contoh penerapan pemodelan tersebut dalam kasus nyata. Tujuannya, yang pertama menjelaskan hubungan antara seluler otomata dan mesin Turing, yang kedua menyajikan pemodelan seluler otomata ke dalam bentuk mesin Turing, yang ketiga memberikan contoh kasus sederhana untuk memperlihatkan proses komputasi. Studi kasus pemodelan seluler otomata Rule 30 menggunakan mesin Turing. Deskripsi masalah, misalkan digunakan seluler otomata Rule 30, yaitu CA satu dimensi dengan aturan setiap sel hanya dipengaruhi oleh 3 sel kiri, sel saat ini, dan sel kanan. Output state ditentukan sesuai tabel aturan berikut. Nah, ini adalah tabel transisinya. Kiri 1, kiri 1, tengah 1, kanan 1, outputnya akan 0, dan seterusnya. Tugasnya, bangun mesin Turing yang dapat menghitung state baru dari setiap sel berdasarkan aturan Rule 30. Representasi pada mesin Turing. Tab pita. Tab berisi rangkaian bit CA. Contoh inputnya 00101000. Tab diubah menjadi bentuk dengan penanda batas. Nah, tabnya tadi itu direpresentasikan pitanya itu dengan seperti pagar kayak gini. Kemudian alfabet tabnya ada 01, pagar, dan X. X itu penanda sementara hasil perhitungan sementara. Jadi kalau misalkan angka-angka tersebut itu udah diubah, itu ditandai dengan X setelah diubah menjadi pita kayak gitu. Nah, state mesin Turing. Mesin Turing memerlukan beberapa state. Ada key 0 untuk membaca dari kiri ke kanan, key L membaca sel kiri, key C membaca sel tengah, key R membaca sel kanan. L, C, R ini mewakili left, center, dan right. Serta key W menulis hasil output aturan, key shift menggeser hasil output ke tab akhir, key accept. Selesai. Transisi dasar ringkas. Contoh rule ketika pola ditemukan. Jika polanya 100, outputnya akan jadi 1. Transisinya kayak gini. Key center dari tengah mendapatkan inputan 1, maka akan menjadi key center 1, R akan ke right. And then setelah itu key center mendapatkan inputan 0 akan menjadi key R 0 dan R. Lalu key R akan mendapat, nah nanti kalau kalian perhatikan yang di sini itu akan menjadi key 0-nya akan menjadi awalnya lagi gitu. Yang hasilnya gini. Key R mendapat inputan 0 akan menjadi key W. Key W ini berarti menulis hasil output aturan. Terus key W itu mendapatkan karakter kayak gini, karakter apapun, hasilnya akan menggeser akan menulis hasil output aturan. Ini 1S.
Ilustrasi eksekusi mesin Turing. Input awalnya 00101000. Langkahnya, yang pertama, membaca simbol dari kiri. Ambil 3 simbol pertama 001. Cocokkan dengan aturan rule 30, output sama dengan 1. Mesin Turing menuliskan 1 pada lokasi hasil menggunakan simbol X terlebih dahulu. Mesin Turing bergerak ke triplet berikutnya. Nah, kan tadi udah 001, berarti sekarang 010. Yang diambil tuh pokoknya 3 simbol. Kan setelah itu 010, outputnya akan menjadi 1. Nah, ulangi sampai akhir tab. Tadi kan udah nih 001010. Nah, ini akan diulang lagi sampai akhir tab. Setelah semua X selesai ditulis, setelah semua angka ini diubah menjadi X, mesin Turing mengubah semua X menjadi output final. Hasil akhir generasi berikutnya akan menjadi 111 100 kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah, untuk diagram high level mesin Turing versi sederhana, ini saya buat versi teks. Di sini akan ada looping di key C atau key center. Kayak gitu. Penjelasannya, mesin membaca triplet cell, menentukan output, menulis hasil sementara, shift dan ulangi, berhenti saat mencapai simbol key C. Gini. Analisis pemodelan CA dengan MT menunjukkan bahwa proses evolusi CA dapat dianggap sebagai komputasi serial berbeda dari sifat CA yang paralel. Hal ini membuktikan bahwa CA dapat dipresentasikan oleh mesin Turing, mendukung teori Turing completeness pada beberapa rule CA. Rule 30 dipilih karena sederhana namun memiliki perilaku kompleks, jadi rule-rulenya ini ada banyak. Kesimpulannya, seluler otomata atau dalam bahasa Inggris seluler otomata atau disingkat CA dapat dipetakan ke dalam mesin Turing melalui identifikasi aturan transisi lokal menjadi transisi state mesin Turing. Studi kasus Rule 30 menunjukkan bahwa setiap triplet pada seluler otomata dapat dihitung secara berurutan oleh mesin Turing. Dengan pemodelan ini, kita memahami bagaimana sistem paralel seluler otomata dapat diubah menjadi sistem komputasi universal berbasis mesin Turing. Demikian studi kasus pemodelan seluler otomata menggunakan mesin Turing dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.